diseminasi budaya positif dari guru penggerak modul 1.4 kami nyatakan dimulai. Dan selanjutnya kami silakan kepada Bapak Lukman Ilham untuk membawakan materinya, silakan. Terima kasih Bapak Ilham Hamidullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk SPG. Karena ini siang hari, maka SPG-nya cukup umum saja. Saya akan bercerita sebuah kisah. Tapi setiap saya menyebutkan nama, ada gerakan. Kalau saya menyebutkan nama anak, kita tepuk tangan satu kali. Kalau saya menyebut nama Andi, kita tepuk tangan dua kali. Kalau saya menyebut nama Anto, kita tepuk tangan tiga kali. Boleh? Boleh. Ana satu kali, Andi dua kali, Anto tiga kali. Di suatu keluarga hiduplah tiga bersaudara yang bernama Ani. Ani satu kali ya. Saya ulang ya. Ulang presentasi. Ani satu kali. Ana satu. Anto tiga. Ana satu. Andi dua. Anto tiga. Pada suatu keluarga hiduplah tiga bersaudara. Anak pertama namanya Ana. Anak kedua namanya Andi. Anak ketiga namanya Anto. Suatu hari mereka mandi ke sungai bertiga. Yang pertama yang mandi Anto. Andre dan Andi. Setelah mereka mandi, mereka pulang ke rumah dan ke sekolah. Mereka ke sekolah dalam bertiga. Berurutan pertama Ana, urutan kedua Anton. Anton ada nggak? Dan yang ketiga, urutan ketiga Anda. Sesampainya di sekolah, ternyata ada yang tidak hadir. Namanya Ana. Cerita bercerita. Terima kasih Bu. Nah, itu adalah SPG untuk memandu supaya kita lebih konsentrasi. Cuma karena siang, ini SPG-nya cukup dahulu saja. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kegiatan ini judulnya adalah budaya positif. Dibuat dalam diseminasi. Diseminasi itu artinya berbagi, pengikhlasan. Kita ini berbahasa Inggris ya, pengikhlasan. Jadi apa yang kami dapatkan di pendidikan guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin pembelajaran untuk memberikan pengikhlasan terhadap teman-teman guru. Jadi salah satunya yang bisa dilakukan adalah dalam komunitas praktisi. Di dalam sebuah sekolah itu ada yang disebut dengan komunitas praktisi. Jadi 2-3 orang membentuk satu komunitas untuk saling berbagi tentang hal-hal yang positif. Di modul 1 itu ada 4 bagian, 1.1, 1.2, dan saat ini
kami sudah selesai melaksanakan yang namanya 1.4. Di ujung 1.4 itu kami disampaikan untuk membuat aksi nyata berbagai teman-teman untuk budaya positif. Jadi saat ini hadir saya sendiri calon penggerak dari SMA Bolemo, kemudian ada rekan saya Ibu Dewi Indriani Krompot. Ibu ini adalah guru penggerak dari SD Impres Kelas Cibubur dan statusnya masih PTK dan baru ditempatkan itu kayak dan hadir di kegiatan ini dari 2 sekolah ini. Baik Bapak sekalian, budaya positif itu tujuannya adalah cek. Ya, terima kasih banyak. Saya bergabung di sini di SMA Negeri 1 Bolemo. Tadi nama saya sudah disebutkan, nama saya Dewi Indriana, saya dari SD Impres Kelas Cibubur. Nah, tujuan kita melakukan ini adalah untuk memberikan pengibasan kepada rekan-rekan guru semua, yang supaya kita bisa sama-sama bersinergi untuk membangun apa itu budaya positif di lingkungan seluruh lingkungan kelas, dan kemudian akan kita ibaskan ke lingkungan besar, yaitu di lingkungan sekolah. Ya. Nah, apa yang akan kita lakukan pada kegiatan pada hari ini? Nah, di sini ada tujuan kita membuat kegiatan ini. Yang pertama, CGP saya dan juga Pak Lukman dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Jadi modul 1.4 itu tadi sudah dijelaskan ada beberapa bagian, dan sekarang kita akan merangkumnya untuk kita ibaskan kepada Bapak Ibu yang bersedia hadir di kesempatan siang hari ini. Nah, yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada yang tahu apa tujuan pendidikan? Pemahaman kita sendiri dulu. Apa tujuan pendidikan yang ada? Ada yang bersedia untuk menjawab apa tujuan pendidikan? Boleh angkat tangannya. Ya, silakan Pak. Ya, kegiatan mencerdaskan anak bangsa. Tepat sekali, kasih tepuk tangan untuk Bapak. Ada lagi tambahan dari rekan lain? Apa tujuan pendidikan? Jangan-jangan kita melakukan pendidikan itu kita nggak tahu tujuannya. Itu apa? Ada yang bisa kita cek? Oke. Ya, silakan Bapak. Menurut saya, tujuan pendidikan adalah untuk menuntun siswa atau generasi muda untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Oke, Masya Allah. Kasih tepuk tangan lagi. Nah, baik sekali. Nah, tadi udah dari dua pendapat itu sudah benar. Nah, tapi kita akan mengacu kepada Bapak Pendidikan. Siapa Bapak Pendidikan? Ya, Hajar Dewantara. Nah, dari menurut Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi kita menuntun kodrat anak itu mereka untuk bahagia. Jadi pendidikan nggak menekan, nggak kita mau dia jadi apa yang kita ingini, nggak, tapi kepada yang anak mau kodratnya dia seperti apa itu yang kita tuntun. Gitu, ya, bisa? Ya, silakan Pak Lukman. Jadi untuk segala kodrat, kodrat itu ada dua. Kalau menurut Hajar Dewantara, kodrat yang dimiliki anak itu ada dua.
Yang pertama adalah kodrat alam. Setiap anak itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda, karena setiap anak manusia itu dilahirkan dalam kondisi alam yang berbeda-beda. Misal saya warga misalnya di Kuala yang lahir misalnya di suku Gorontalo, itu berbeda ketika anak dilahirkan di suku Jawa misalnya. Itu kodrat alam namanya. Jadi kodrat alam yang dimiliki oleh anak ini tidak boleh kemudian seorang guru memaksa untuk orang Jawa sama seperti orang suku Gorontalo. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman tidak ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat zaman itu adalah kondisi ketika anak itu dilahirkan. Misal kita yang berumur menghampiri 50 tahun, tentu zaman berbeda. Ketika anak yang sekarang dilahirkan, kita belum ada HP saat itu. Mainan yang kita mainkan adalah mainan-mainan yang kita bikin sendiri, lalu kita mainkan sendiri. Sekarang anak-anak bermain dengan mainan yang kita siapkan oleh HP dan mereka bermain. Kondisi zaman itulah yang menyebabkan perbedaan individu setiap anak. Maka pendidikan yang dimaksud dengan pelajaran adalah seorang guru harus mampu menyesuaikan keadaan kondisi muridnya pada zaman dan kondisi keadaan lingkungannya. Tidak boleh keadaan kita saat itu diterima sebagai siswa atau sebagai murid ketika itu kita paksakan keadaan seperti ketika itu, kita paksakan dengan keadaan sekarang akan berbenturan. Itulah yang terjadi sekarang. Kita menghayal siswa kita seperti kondisi ketika kita diajar, tidak akan mungkin mereka mendapatkan kondisi dan keadaan yang berbeda. Itulah yang diinginkan oleh Hajar Arab, bahwa menuntut segala kodrat pada anak. Jadi kodrat yang dimaksud itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh anak. Saya persilakan. Oke, terima kasih banyak penjelasan dari Pak Lukman. Nah, kayaknya ini panas ya. Jadi kita ini dulu angkat dulu ya. Jadi kalau misalnya mohon maaf ini bukan ini ya. Kalau misalnya saya bilang apa kabar hari ini, jadi Bapak Ibu jawab baik, sehat, luar biasa. Gitu ya. Boleh? Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Karena saya seperti apa? Terus kalau saya bilang sedang kita bersenang-senang ya, biar kita nggak terdoktrin kita lagi capek di sini ya. Sedang kita bersenang-senang. Oke, bagus. Kita lanjut lagi materinya. Saya review dulu. Tadi ada beberapa apa tadi? Oke. Nah, selanjutnya kita membahas tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah yaitu kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab dengan berdasarkan nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Cek. Jadi budaya positif itu apa tadi? Coba dibahas sama-sama. Ya, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, mereka dapat menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi semua yang kita lakukan ini ujung-ujungnya dia berpihak pada murid. Tidak ada yang aturan di tangan dulu, nggak ada. Pembelajaran sekarang dia semuanya berpihak pada murid dan tugas guru adalah sebagai apa? Ada yang tahu? Ya, fasilitator, boleh juga sebagai pengarah. Nah, kita mau membangun pribadi mereka menjadi pribadi yang kritis. Bayangin kalau kita kendali tangan kita, anak-anak itu hanya disetir aja gitu, makan disuapin, nggak berkembang. Tapi kalau kita arahkan mereka sesuai
Ya, kita bisa saksikan bersama-sama ada 5, 6 yang ada di profil Pancasila. Pertama, siswa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Dan yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Dan yang terakhir mandiri. Tentu saja kalau dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena saya sudah lihat juga tadi, misalnya seperti apa kalau kita berpegang pada nilai Tuhan Maha Esa? Pada saat belajar Roma, Ya, kita melakukan kebiasaan yaitu berdoa sebelum belajar. Habis itu kalau udah waktunya sholat, kita bisa ajak anak-anak kita untuk sholat. Kalau yang agama lain juga bisa disesuaikan ya. Tapi tetap kita juga harus jadi apa tuh tadi? Ya, artinya kalau motivator jangan suruh anak baru kita sholat juga. Baru sholat mari itu maksudnya ya. Yang kedua adalah kebinekaan global. Apa yang maksud dengan kebinekaan global? Kira-kira ada yang tahu? Bagaimana kebinekaan global? Itu berarti dia murid yang kebinekaan global. Coba, karena kita di sekolah pasti ada berbagai macam budaya. Habis itu enggak? Bagaimana, Bu? Menghormati keragaman. Ya, boleh menghormati keragaman budaya gitu ya. Jadi jangan kayak misalnya orang di sini aja temennya, yang orang lain enggak gitu. Ketiga, bergotong royong. Pasti kita udah tahu bergotong royong itu contohnya seperti apa kalau kita mau melakukan budaya positif di sekolah. Kerja bakti. Ya, kerja bakti. Masih kalau di kelas kira-kira apa? Kerja kelompok boleh, tapi ada tuh pagi-pagi biasanya ya jadwal piket ya. Itu di sekolah kita pasti saya kira udah kita terapin. Dan yang keempat, kreatif. Nah, ini yang paling harus kita asah. Apalagi untuk di sini anak SMA, kita nggak bisa batas-batasin. Misalnya dia maunya saya mau membuat video, tapi ibu tuh maunya jangan. Kamu harus bisa malam aja, jangan nggak usah buat video. Padahal dari video itu dia juga bisa bercerita menjadi suatu karangan melalui apa? Ya, melalui gambar gitu. Nah ini ujung-ujungnya akan kepada pembelajaran nanti yang akan kita terapkan, pembelajaran diferensiasi juga di kelas. Nah next ada bernalar kritis. Boleh dilanjutkan Pak Lukman? Yang kelima ya, bernalar kritis. Bernalar kritis ini maksudnya adalah siswa yang kita berikan pemahaman itu adalah siswa yang mampu mengkritisi apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tidak hanya menerima saja apa yang diberikan orang. Kemudian yang kedua, yang keenam adalah mandiri. Saya kira kalau mandiri ini pasti kita sudah tahu semua, mandi sendiri, tidur sendiri, makan sendiri, itu mandiri. Siapa tidak perlu ditanya mandiri karena ini sendiri ya. Jadi ada 6 nilai yang harus dimiliki oleh setiap pelajar di Indonesia. Apapun yang kita lakukan, 6 ini yang harus dimiliki. Next. Apa yang akan kami bagikan sama teman-teman tentang budaya positif ini? Ada 7 yang akan kami berbagi inti dari kegiatan ini. Yang pertama adalah bahwa kami akan berbagi tentang perubahan paradigma belajar. Bagaimana itu paradigma belajar? Yang kedua adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, yang keempat, motivasi perilaku manusia.
Yang kelima adalah restitusi dan posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Dari tujuh ini sangat penting semua. Tapi kalau saya pribadi kemarin ketika saya membuat konsepnya itu, saya fokus pada yang kelima dan sampai ketujuh ini, tentang restitusi, keyakinan kelas, dan bagaimana menerapkan restitusi itu dalam segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Paradigma itu adalah cara berpikir. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal bahwa kondisi ketika kita menjadi siswa berbeda dengan kondisi siswa yang sekarang. Maka paradigma berpikir ketika kita menjadi siswa tidak boleh kita bawa lagi menjadi ketika saat ini, ketika kondisi siswa saat ini tentu akan berbeda, berbenturan dari kita, sehingga ada perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Maksudnya adalah lingkungan sekolah tempat siswa belajar itu harus dipastikan aman dan nyaman. Tentu kata aman dan nyaman ini sangat luas maknanya, sehingga kemudian dengan kondisi itu mampu melahirkan siswa-siswa yang berpikir, mampu berpikir, bertindak mandiri, dan bertanggung jawab. Itu ujung dari perubahan paradigma belajar ini, sehingga kemudian siswa atau guru yang menjadi fasilitator, jadi guru itu tidak lagi menjadi seorang yang betul-betul mendikte muridnya. Nanti kan tampilkan ilusi, ada ilusinya di situ. Selama ini kita berpikir bahwa orang dewasa itu punya hak untuk mendikte orang. Jadi selama ini kita beranggapan begitu. Nanti sebentar kita akan sampaikan. Next, nanti beberapa restitusi saya. Oh, ada gamesnya. Boleh bantu saya. Oke, Mania, sedang apa kita? Bersenang-senang. Nah, sekarang kita akan main games supaya Bapak Ibu nggak ngantuk. Dan di sini ada 2 games. Jadi boleh cari pasangan. Berpasangan 2 orang. Mana pasangannya? Ya, Bapak dengan siapa? Boleh cari pasangan dulu. 2 orang. Nah, ada yang
Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih banyak. Siapa yang berhasil membuka teman-temannya? Yang tidak berhasil. Wajah dibujuk di awal dia tidak membuka. Jadi begini, dari permainan tadi saya bisa jelaskan sedikit. Ada A dan B. Ya, A ini mempunyai kontrol, artinya dia ada sesuatu dari dirinya. Si B mau bujuk-bujuk nih, coba buka dulu, nanti saya kasih uang. Kalau nanti buka nanti sama-sama berhasil dan sebagainya. Nah, sebenarnya adalah itu untuk mengetahui sebagaimana kita bisa mengontrol diri kita. Nah, kita sama materinya yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Yeager, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru selama ini terstigma bahwa saya bisa mengontrol murid-murid saya di sekolah. Nah, pada kenyataannya setelah kita melakukan games tadi, ada juga yang bisa terwujud, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu maksudnya adalah bahwa apapun pengaruh dari luar tidak bisa membuka hati saya, begitu. Karena kontrol ada di tangan siapa? Ya, jadi bukan di tangan mama. Sekalipun dia mau kasih uang, bujuk rayu dan sebagainya, itu bukan. Selama ini itu hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa semua kekuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang paling parah, yang terakhir. Ya, pada dasarnya kalaupun ada, seperti kasus tadi ada yang berhasil membuka tangannya, itu karena dia mau aja. Ada juga yang foto tidak bisa dibujuk, dia suruh buka dari belakang. Kadang-kadang malas kasih saja atau apa dan sebagainya. Karena dia mau, bukan karena bujukan kita. Itu hanya ilusi yang kita ciptakan sendiri. Ya, karena saya mau saya kasih. Kalau saya mau ya tidak. Sekali apapun yang mau ditawarkan tidak akan saya berikan. Begitu juga terhadap murid-murid kita di sekolah. Ada pertanyaan sampai sini? Tentang materi yang sudah kita lewati dari tadi yang sampai perubahan paradigma belajar ini, ada yang ingin tanyakan? Ya, coba silakan Bapak siapa? Bapak Gendri. Ya, Gendri. Kamu bertanya mengenai guru mengontrol murid. Nah, ketika misalnya murid tidak dilakukan kontrol, apakah bisa kita arahkan sesuai yang kita harapkan tanpa adanya kontrol yang saya butuh? Oke, terima kasih, Masya Allah, bagus sekali. Jadi pertanyaan ini akan bersambung dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas. Ya, ada namanya restitusi. Di situ akan kita ceritakan bagaimana manusia atau orang atau guru atau murid atau teman kita atau istri atau suami nanti bisa diterapkan juga pakai ilmu ini tanpa kita banyak aba-aba, dia udah sadar diri gitu. Jadi kayaknya kayak saat bisa gini soalnya nanti sudah enak atau apa gitu. Ada kan yang biasa gitu, apalagi kalau untuk orang-orang yang kita ketemu ada teman kita yang pendiam yang apa, kita sendiri jadi nggak enak padahal dia nggak bisa apa-apa itu, tidak ada A, B, C dan D, kita nggak enak ya. Jadi terima kasih banyak atas pertanyaannya, nanti kita jawab di materi berikutnya, namanya materi restitusi. Nah, di sini adalah
Saya tambahkan sedikit dari yang disampaikan Bu Dewi tadi. Kontrol dari permainan tadi sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita bahwa tidak ada yang bisa mengontrol kita. Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Seperti itulah anak-anak juga sebenarnya. Kita tidak bisa mengontrol mereka. Mereka punya pribadi sendiri-sendiri. Yang selama ini kita lakukan adalah kita mencoba mengontrol mereka. Dalam sebuah buku dituliskan bahwa kita tidak bisa merubah watak orang. Yang kita bisa lakukan adalah mengarahkan watak ini menjadi dia lebih baik. Jadi kita tidak bisa mengontrol siswa. Yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan mereka untuk menjadi lebih baik. Itulah yang harus kita lakukan. Tapi nanti sebentar kita akan bahas. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Sebelum saya masuk apa itu disiplin positif, saya ingin bertanya kepada teman-teman. Apa yang terbayang di benak teman-teman ketika ada kata disiplin? Kira-kira? Patuh terhadap aturan, tepat waktu, ya, tepat waktu, Melaksanakan segala sesuatu sesuai jadwal. melaksanakan sesuai jadwal. Ada lagi ketika kata disiplin. Jadi 3 ya. Jadi kita lihat apa makna disiplin itu sebenarnya menurut teori pendidikan. Disiplin itu berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu justru adalah belajar. Dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi betul tadi yang disampaikan, kepatuhan itu bisa berarti tepat waktu sesuai dengan apa tadi yang saya sampaikan, sesuai dengan jadwal, kemudian mematuhi peraturan. Intinya adalah bahwa budaya disiplin yang ada pada kita itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Next. Sedangkan menurut arti disiplin itu adalah kemampuan mengontrol diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri sendiri. Intinya begini, dalam proses pembelajaran kita selalu memberikan orang lain semacam sugesti untuk dia mau disiplin. Padahal sebenarnya yang diinginkan oleh disiplin sendiri adalah kesadaran dirinya. Jadi timbul dari dalam dirinya. Makanya di sini disebutkan adalah kemampuan mengontrol diri sendiri, bukan karena dorongan orang lain. Tadi yang disampaikan oleh itu adalah tepat waktu segala macam. Terkesan itu dari luar. Karena hukuman kita akan membahas dalam sebentar apa perbedaan-perbedaannya dan menguasai. Saya lanjut. Untuk memiliki tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan bertanggung jawab tanpa diperintah orang lain. Itulah makna disiplin sebenarnya. Jadi keinginan untuk patuh tadi itu, untuk tepat waktu tadi itu bukan karena dorongan orang lain, bukan karena faktor dari luar, tetapi lahir dari faktor kita sendiri. Jadi kesadaran diri sendiri yang muncul di situ. Nah, kesadaran tadi itu didorong oleh kebutuhan dasar manusia. Sebentar kita akan membahas apa saja kebutuhan dasar manusia. Sebelum nanti dia melanjutkan, saya sampaikan sedikit bahwa setiap siswa melakukan sesuatu perbuatan ataupun tindakan itu pasti didasari oleh alasan. Selama ini yang terjadi adalah kita tidak pernah memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan alasan apa yang membuat dia berbuat seperti itu. Kita langsung memberikan semacam menghakimi dalam tanda kutip, langsung memberikan hukuman segala macam tanpa kita memberikan kesempatan kepada siswa. Padahal siswa tersebut, setiap orang melakukan sesuatu pada alasannya. Alasannya apa? Karena ini memenuhi kebutuhannya. Nah, apa yang kebutuhan dasar manusia? Nanti akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, terima kasih banyak Pak Lukman. Nah, tadi
jam 7 pulang jam 5 secara tank, nggak lewat 1 menit, nggak kurang 1 menit, itu namanya disiplin. Sebenarnya bukan itu, ya. Tapi karena saya memang mau ada kemampuan saya, jangan sampai tujuan kita datang jam 7 karena takut dikotok-kotokin, sertifikasi gerak cair dan lain sebagainya, dimarah kepsek dan lain sebagainya, enggak. Tapi karena memang saya mau datang untuk sekolah dan jadi komitmen saya, itu namanya disiplin. Jadi kalau kita udah disiplin berarti kita udah bisa ya mengontrol diri kita sendiri. Next, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, realistis kebutuhan setiap orang berbeda-beda. Kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama ada apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi ada kasih sayang, ada dan rasa diterima. Yang kedua adalah kekuasaan. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan. Dan yang terakhir adalah bertahan hidup. Nah, kasih sayang dan rasa diterima itu misalnya, nah itu kita bahas sedikit dia. Jadi dia itu kasih sayang dan rasa diterima, love language-nya. Ada namanya bahasa kasih, ya. Di luar dari ini ada bahasa kasih. Ada orang yang bahasa kasihnya dia itu harus pakai penguatan positif, dipuji gitu. Ada juga yang dikasih hadiah, dia senang. Ada juga pengakuan, dihebatkan, itu kan masuk pada kekuasaan. Nah, kalau kita lihat di kondisi di kelas, ada kan biasa satu anak itu yang powering atau bossing gitu misalnya. Dia maunya dia yang didengar. Kapan ada temannya yang lebih di atas dia suka segala macam cara itu, mungkin ganggu-ganggu teman. Kalau di SD biasanya seperti itu, si tumpah air dan lain sebagainya. Di sini juga pasti ada ya yang seperti itu. Nah, itu dia butuhin kekuasaan. Maksudnya dia mau dia saja begitu. Nah, yang ketiga adalah kebebasan. Saya nggak senang belajar di kelas, saya maunya di luar. Gitu, kasih aja. Yang penting dia mau menulis, mau apa begitu yang kita suruh. Jadi nggak usah dikontrol atau ditekan harus di kelas ini. Kalau memang dia mau di luar, mungkin angin atau apa dan lain sebagainya, dia rasa lebih nyaman di situ, ya kita silakan aja. Selama memang dia ada komitmen mau kerjakan apa yang pembelajaran kita pada hari ini. Yang keempat itu adalah kesenangan. Ada anak-anak yang belajarnya senang-senang. Dia biasanya belajar mungkin dia sambil nyanyi-nyanyi mungkin atau apa. Tapi dia tuh perhatikan kalau kita tanya, biasanya dia langsung jawab. Itu mungkin dia terlihat bercerita. Nanti kalau kita tanya lagi tuh dia bisa tahu. Ada anak seperti itu, dia sih ada. Yang terakhir itu adalah bertahan hidup. Ya kita udah tahu sendiri bertahan hidup itu seperti apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini ada yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi apa motivasi? Coba ada yang bisa jelaskan apa motivasi? Kalau kita motivasi adalah ya dorongan. Apa motivasi? Saya termotivasi untuk ikut CGP. Ya, boleh dorongan untuk melakukan sesuatu. Di sini kita bisa membagi motivasi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan juga intrinsik. Nah, kalau dia termotivasi, ada kayak seperti tadi yang saya sudah jelaskan, saya datang jam 7 karena takut mendapatkan hukuman, ditegur gersek dan lain sebagainya. Anak-anak begitu juga, datang di sekolah takut nanti disuruh sapu kelas, pungut rumput satu halaman dan lain sebagainya. Makanya Ibu Riki datang jam 7 pagi. Nah, itu dia termotivasi secara ekstrinsik, ada dorongan dari luar yang menekan dia untuk melakukan itu, atau dia ingin mendapatkan hadiah. Biasa kita kasih pin bintang-bintang, biasa orang SD seperti itu, ada
Kalau banyak, paling banyak kan nama dia yang disebut, dia merasa hebat daripada yang lain, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang penting ini, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Ini yang harus kita tumbuhkan dari dalam diri kita dan juga dalam diri anak-anak kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya ingin datang pagi lebih awal karena saya memang menghargai diri saya, gitu. Saya memang mau, karena saya memang udah berkomitmen. Kalau saya langgar, saya nggak mau. Itu karena itu melanggar nilai-nilai yang ada dalam diri saya, seperti itu. Jadi memang panggilan jiwa kita, itu namanya motivasi intrinsik. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Pertanyaan yang pertama tadi saya mau tanyakan mengenai kedisiplinan. Oh, ya, kedisiplinan di belakang sini ya. Tadi disampaikan bahwa kedisiplinan adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Ya. Yang saya mau tanyakan ini, bagaimana caranya kita sebagai guru menumbuhkan kedisiplinan terhadap siswa tanpa adanya aturan dan kebiasaan? Ya. Saya berpersepsi sampai saat ini bahwa aturan itu diadakan gunanya untuk melakukan kebiasaan, untuk kebiasaan hal yang positif. Nah, ketika misalnya ini tidak diterapkan, bagaimana menumbuhkan kedisiplinan terhadap anak tersebut? Oke. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai motivasi. Catat Pak. Mengenai motivasi sama juga. Motivasi tadi kan dibagi dua, intrinsik Ya, dan intrinsik dan ekstrinsik. ekstrinsik. Memang kalau kita lihat yang lebih baik itu adanya motivasi intrinsik dari dalam diri. Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik itu kalau tidak dibarengi dengan motivasi ekstrinsik? Ya. Nah, itu dua itu. Oke, terima kasih banyak. Pak Wawan mau menjawab yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Pertanyaan yang pertama tadi adalah bagaimana cara guru menumbuhkan disiplin tanpa aturan. Aturan itu penting, tetapi di abad 21 itu aturan itu kan konotasinya dia negatif. Kalimat-kalimat yang disusun di dalam aturan itu adalah negatif. Misal di dalam kelas misalnya, siswa tidak boleh keluar masuk. Kata tidak boleh ini kan berkonotasi negatif sebenarnya. Siswa sekarang ini kalau kita amati sebenarnya ketika kita larang justru melakukan hal yang kita larang itu. Ya, justru dia terbalik. Makanya selalu kita berpikir anak-anak ini kenapa justru kita larang tetambah jadi. Karena ya. Peraturan dibuat untuk dilanggar. Iya. Maka di abad 21 itu berubah dia, bukan lagi peraturan kelas, namanya keyakinan kelas. Sebentar kita akan bahas itu, apa itu keyakinan kelas. Intinya begini, keyakinan kelas itu adalah merubah kata-kata negatif tadi menjadi kata-kata positif, sehingga yang dipersepsi anak tadi itu yang gua bilang itu tidak lagi seperti itu, mau dirubah pelan-pelan itu. Tetapi perlu dipahami juga bahwa ini sudah sekian puluh tahun terjadi. Untuk merubah sesuatu yang sudah sekian lama terjadi ini tidak mungkin semudah kita membalikan telapak tangan. Butuh. Maka di program pendidikan guru penggerak itu berbagi supaya gerakan ini tidak hanya dilakukan oleh guru penggerak, dilakukan oleh semua. Karena saya yakin bahwa ketika kata disiplin tadi hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tidak akan berhasil. Ini harus tersistem dia. Saya lagi pada pertanyaan yang pertama tadi. Ya, bagaimana caranya? Cara yang pertama mungkin adalah guru itu dikubur, bahasa Jawanya kayak begitu ya, ditiru oleh siswanya. Jadi langkah pertama untuk kita mendisiplinkan anak adalah kita disiplinkan diri kita sendiri dulu. Bagaimana mungkin kita mau menyuruh anak masuk tepat waktu sementara kita guru juga kurang tepat waktu masuk.
Bagaimana kita menyuruh anak datang apel pagi, termasuk saya ya. Mau apel pagi tepat waktu, sementara kita guru juga tidak tepat waktu datang. Jadi yang pertama lakukan adalah kita perbaiki diri kita juga dulu guru. Makanya ini tidak dilakukan sama anak-anak dulu, sama siswa dulu, sehingga proses perubahan tadi itu, perubahan motivasi disiplin positif tadi itu kita mulai dulu dari guru. Lalu kemudian setelah guru memahami apa arti disiplin tadi itu, pelan-pelan kita rubah aturan ke kata konotasi negatif tadi ke konotasi positif, yaitu keyakinan kelas. Bagaimana cara merubah memformulasikan kata peraturan tadi menjadi keyakinan kelas? Sebenarnya kalau ada waktu panjang kita akan semacam kita langsung menuju kerja bagaimana itu membuat keyakinan kelas, terutama wali-wali kelas. Tapi karena waktu hanya diberikan 60 menit dan setengah 3 kami harus masuk lagi di kelas yang berbeda, tidak lucu. Paling tidak nanti tugas saya adalah bersama teman-teman untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Pertanyaan kedua, Ibu Dewi boleh sama pertanyaan kedua? Ya, pertanyaan kedua, bagaimana cara guru menumbuhkan disiplin? Motivasi ya, menumbuhkan motivasi intrinsik. Sebenarnya ada pemisahan itu kalau di yang saya buat itu ada motivasi. Jadi orang itu kan termotivasi karena 3 hal. Pertama karena hukuman tadi yang disebutkan oleh Bu Dewi. Yang kedua karena hadiah. Anak-anak itu biasanya itu. Jadi mereka akan bersemangat biasanya karena misalnya Pak Irwan mengajar tidak ada anak-anak yang terlambat misalnya. Mungkin karena termotivasi misalnya karena takut dihukum, bisa saja ya. Atau mungkin bisa saja Pak Faris anak-anak lagi masuk karena mungkin termotivasi ketika pembelajaran mungkin dikasih hadiah. Tapi motivasi itu adalah motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Yang diharapkan pada pendidikan sekarang ini sebenarnya adalah motivasi dari dalam diri. Pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan menumbuhkan motivasi itu. Nah, menumbuhkan motivasi itu adalah itu juga tidak gampang, karena memang selama ini kan yang dibangun di sekolah-sekolah itu adalah kebanyakan siswa itu takut atau mau melakukan kata disiplin tadi itu karena 2 hal tadi itu, takut dihukum, kemudian dapat hadiah. Maka dari 2 kategori tadi maka muncul nanti ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian ada restitusi. Kategori gagal itu, siswa yang gagal itu biasanya karena dilakukan 2 hal ini. Pertama, siswa karena takut dihukum, karena hadiah itu biasanya justru dalam dunia pendidikan sekarang itu dikategorikan siswa yang gagal itu. Kalau melakukan sesuatu pekerjaan karena 2 hal itu. Kategori siswa yang berhasil itu karena 2 hal juga, karena konsekuensi, restitusi. Nah, pertanyaan saya kembali pada pertanyaan tadi. Cara menumbuhkan motivasi yang muncul dari dalam diri itu adalah pertama yang kita lakukan adalah kita harus kolaborasi itu. Tapi mulai pelan-pelan kita tinggalkan motivasi dari luar tadi, ekstrinsi tadi. Karena tidak mungkin kita langsung tiba-tiba kita keluar dari itu. Pelan-pelan kita lakukan. Mungkin dalam 1-2 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan kita masih gunakan, bisa kita masih gunakan itu motivasi ekstrinsi tadi itu. Dan mulai kita kurangi sehingga pada akhirnya motivasi yang dari diri tadi itu akan muncul. Caranya adalah konsisten. Kita konsisten. Karena hal yang tidak mungkin hari ini kita buat besok longgar lagi. Itu yang biasanya paling banyak terjadi di sekolah gara-gara misalnya tidak disiplin anak-anak itu karena konsisten tadi tidak ada. Hari ini tegas, besok tidak. Contoh misalnya piket hari ini memeriksa sepatu, besok tidak pemeriksaan. Itu adalah betul-betul tidak konsisten tadi itu. Sehingga akhirnya anak-anak akan memilih, oh ini kalau guru ini begini, kalau guru ini kategori guru pada akhirnya. Akhirnya apa? Motivasi tadi itu tidak akan muncul. Jadi yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya adalah harus konsisten terhadap aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Maka keyakinan kelas itu tidak boleh hanya lahir dari guru, tidak boleh hanya lahir dari siswa, dari sekolah. Tidak boleh. Selama ini kan yang kita lakukan adalah peraturan dan semua itu lahir dari siswa, lahir dari guru.
tiba-tiba anak-anak dipaksa menerima peraturan yang ada. Tidak pernah siswa dilibatkan. Padahal mereka adalah objek juga, bukan subjek. Tadi itu. Jadi saya kira itu ya. Jadi harus kolaborasi, peraturan itu harus siswa juga diberi tanggapan apa yang dia inginkan, supaya kemudian dia punya tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang menjadi peraturan. Demikian. Oke, terima kasih banyak atas penjelasan dari Pak Lukman. Saya tambahkan itu tadi. Jadi kita nanti akan membahas di materi berikutnya. Ada namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sama-sama, saling gitu. Jadi komunikasi. Kamu mau apa, aku mau apa. Kita cari jalan tengahnya. Yang pasti kalimat negatifnya dihilangkan menjadi kalimat positif. Contoh, peraturan kelas yang dulu yang sering kita lakukan adalah jangan datang terlambat. Kita ganti menjadi datang lebih awal. Itu ada kalimat positif di kepalanya, dia akan mengingat itu datang lebih awal. Kalau kata jangan datang terlambat, dia tertanam, apalagi misalnya anak-anak kecil ya, anak kita di sekolah SD itu, karena otaknya belum sempurna, yang dia ingat cuma jangan, itu terus, gitu, ya. Jadi keyakinan kelas nanti kita buat atau kita terapkan itu bersama-sama, disepakati antara guru dan murid. Jadi kalau misalnya guru yang melanggar, ya apa konsekuensinya, apa restitusinya dan apa nanti yang akan kita sepakati bersama adalah apa itu. Dan juga motivasi linguistik tadi itu dia tadi. Pertama pembiasaan dan juga kolaborasi. Kita harus membiasakan kebiasaan positif. Misalnya setiap hari selama 30 hari. Hari manusia kalau saya nggak salah itu 21 hari. Kita sering melakukan itu jadi kebiasaan. Gitu. Kalau saya nggak salah ini ya. 21 hari kita sering melakukan apel pagi. Hari berikutnya kita nggak apel, anak-anak pasti cari. Karena di SD gitu. Sebelum masuk kelas baris. Kapan ada guru-guru misalnya waktu nggak sempat lagi, mereka macamnya, ibu guru tidak baris, itu udah menjadi kebiasaan positif. Atau ibu guru ini tidak diperiksa, gitu. Kita nggak ini, karena udah sering kita melakukan pembiasaan positif, gitu. Ya. Dan sekali lagi ini memang butuh waktu. Kita jangan menyerah, ya. Namanya kita ini agen pendidikan. Dari saya kasih ke teman-teman, nanti teman-teman kasih ke murid-murid, gitu. Oke? Ya, boleh kita lanjut ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman itu bisa kita lihat, dia tidak terencana, langsung tiba-tiba saja. Oh, datang terlambat lari 10 kali. Gitu. Tidak terencana apa yang ada di kepala gurunya. Barangkali dia dari rumah stres memang sampai di sekolah itu hubungannya. Habis ini murid-murid. Yang kedua adalah bersifat satu arah. Dari guru, tidak dari murid, tidak disepakati. Gitu. Jadi anak pagi-pagi dia tidak tahu apa-apa, ini terlambat langsung bimbing lari 10 kali, besok lagi 15, besok tergantung ibu gurunya saat itu atau bapak gurunya. Yang ketiga adalah berupa hukuman fisik atau psikis dimarah-marah, ditekan-tekan, gitu dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah konsekuensi, dia terencana dan disepakati. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi, tapi ada aja tuh yang membuat murid tidak nyaman. Misalnya nanti kalau misalnya tidak kerjakan PR, kamu cuci akan guru pegang hasil, membuat tidak nyaman. Ada saja yang ujung-ujungnya juga di murid juga nggak kena gitu. Yang ketiga adalah sikap guru selalu memonitor siswa, diintai murid-muridnya. Nah, salah lagi kan salah begitu ya. Itu konsekuensi. Tapi yang sedang ingin kita bangun adalah restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, yang kedua, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak ada yang kalau salah sekali bisa berbagi, enggak. Tapi
terus dia kacau, dia apa. Nah, restitusinya apa? Kita panggil murid itu, terus kita tanya, menciptakan bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti ada prosesnya di slide berikutnya ya. Nah, 5 posisi kontrol guru itu tadi, bahwa guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ada 5. Nah, yang akan kita pelajari bersama. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum atau hukuman. Kamu hormat bendera 1 jam. Ada juga kelakuan fisik-fisik yang dikasih guru-guru ini untuk menyiksa muridnya. Mungkin mencabut rumput, mungkin apa, apel satu sekolah dan lain sebagainya. Itu guru sebagai penghukum. Ya, itu pasti kita pernah melakukannya, termasuk saya juga. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ditekan-tekan terus nih muridnya. Berapa kali ibu harus kasih tahu kamu atau ada kamu? Ibu kecewa. Nah, anak mungkin adanya pelan, tapi dia nusuk di hati murid-muridnya atau lawan bicaranya. Sehingga kita ingat-ingat terus. Aduh, tadi ibu suruh rasain ini. Terus lebih enak mau masuk di kelas pelajaran ini karena saya melakukan ini. Jadi guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada guru sebagai teman. Nah, kadang-kadang kita berpikir bahwa apalagi di SMA itu kita harus jadi teman bagi guru atau bagi anak-anak kita. Ya, bisa juga, tapi tetap ada ininya ya, batasannya, bahwa jangan sampai dia terlewat batas. Nah, jadi kita cara bicaranya kalau guru sebagai teman itu, ayo dong ikuti perintah sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini aja. Gitu. Ada kata-kata meminta, memohon, gitu. Itu guru sebagai teman. Nah, kalau pemantau ini dia begini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut di koperasi ya, besok-besok jangan diulang-ulang lagi. Itu dipantau-pantau ini. Siapa yang biasa seperti ini? Semua ya, kita kayak gak pernah semua jadi penghukum, jadi apa, pembuat rasa bersalah, itu pasti guru ya gitu. Pasti ya. Berarti untung ini Pak Guru ini. Yang ingin kita tanamkan atau yang ingin kita ciptakan sekarang ini adalah guru sebagai manajer. Jadi misalnya kata-katanya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu? Jadi kasih dia waktu berpikir untuk menyadari bahwa aku ini salah, aku harus perbaiki dengan cara yang seperti ini. Kita kasih aja dia ruang supaya dia sadar dengan sendiri. Nggak usah kita dikte atau kita ciptakan lagi hukuman baru, misalnya apa dan lain sebagainya. Ya? Ada tambahan dari Pak Lukman. Jadi dari 5 posisi kontrol tadi, pertanyaannya kira-kira posisi mana kita itu? Apakah kita sebagai guru penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Semuanya. Saya akan tambahkan saja apa kira-kira dampak terhadap siswa ketika kita mengambil posisi-posisi tadi. Ciri-ciri guru yang sebagai penghukum itu biasanya adalah nunjuk-nunjuk. Kau begini, mata melotot pikiran pelayan. Itu biasanya guru-guru penghukum. Kemudian dampaknya terhadap siswa adalah jujur saja, sesuatu yang paling kita ingat ketika kita masih sekolah adalah dipukul, dimarah, adalah hal-hal negatif itu yang akan teringat sampai kita tua. Bayangkan peristiwa ketika kita masih kecil itu terbawa sampai kita tua. Betapa dahsyatnya sesuatu yang negatif itu tersimpan di otak kita.
Dan tanpa sadar, hal itu kita bawa sama anak kita juga itu. Maka posisi manajer itu adalah posisi yang terbaik, di mana si guru tidak lagi sebagai penghukum. Jadi ketika penghukum itu dampaknya sama anak-anak, sama siswa adalah segala sesuatu yang kita berikan itu akan berdampak dan membuat anak itu akan ketakutan. Maka yang terjadi apa? Di sekolah ketika kita tanya untuk mau mengeluarkan pendapat apa segala macam, tidak ada yang berpendapat karena dia takut, kreativitasnya tidak muncul. Padahal kita ingin anak-anak itu mau bertanya, mau diskusi, tapi tidak jalan karena apa? Takut. Itu yang dampak pertama. Dampak kedua adalah membuat rasa bersalah. Saya sering melakukan ini. Biasanya kalau anak-anak itu coba ingat bapak kalian di rumah apa segala macam, itu adalah tipe guru rasa bersalah. Kata-katanya tidak sekasar guru penghukum, tapi menusuk. Itu justru juga membuat anak-anak sama-sama dia ya, kasihan bapak saya. Jadi dia bingung juga. Akhirnya justru anak-anak juga tidak kreatif karena akhirnya dia merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Yang ketiga adalah guru sebagai teman. Ini banyak di sekolah ini yang memperlakukan siswa sebagai teman. Ini bagus, tapi dampaknya adalah siswa akan ketergantungan terhadap guru tersebut dan ada kecenderungan dia tidak akan menghormati guru lain karena dia menganggap bahwa ini temannya, hanya ini temannya, guru lain tidak menjadi temannya, sehingga guru yang tidak menjadi temannya dia tidak akan ikuti, bahkan cenderung dia akan lawan perintahnya. Yang berikut adalah ada rasa kekecewaan di situ. Contoh, misalnya begini, siswa yang sudah merasa guru temannya kan ketika dia melakukan pelanggaran, biasanya guru kan tidak melihat bukan teman saya pasti karena menjaga jangan sampai dia dianggap misalnya berpihak sama ini. Maka guru tersebut akan melakukan hal yang sama terhadap temannya tadi ini, guru yang datang tanda kutip biasa temannya ini. Maka ketika siswa yang sudah menganggap diri teman tadi ini, menganggap gurunya sebagai teman, dia akan merasa kecewa itu. Ini begini, padahal begitu saya ambil juga sama dengan yang lain. Ada perasaan terluka dia di situ. Yang berikut pemantau. Nah pemantau ini hanya lihat, yang namanya pemantau ya hanya lihat amati saja, tidak hukum dan segala macam. Dan ini juga posisi yang tidak baik. Manajer inilah yang sebenarnya yang diharapkan pada semua kita di guru itu. Karena manajer itu cara penyelesaian masalahnya tidak menghukum. Cara penyelesaian manajer itu biasanya begini. Kalau ada siswa yang melakukan pelanggaran, biasa justru dia panggil makan. Ayo ke kantin dulu, minum teh, baru kemudian cerita, masuk ke cerita. Kenapa kau melakukan itu? Dia akan langsung bercerita dengan senang hati apa yang dia lakukan, sehingga di situ akan tergali semua. Nah ini posisi inilah yang diharapkan sebenarnya sebagai guru. Ya, korban perasaan. Ya, next. Selanjutnya, langsung saja, lanjut saja. Ya, karena sudah 2:30. Mohon maaf Bapak Ibu Guru karena sudah 2:30 saya harus buka lagi kelas lain. Lanjut. Ada pertanyaan? Boleh ada pertanyaan? Pak silakan Pak. Iya. Tadi yang saya dengar dari apa yang dipaparkan, ya. Jadi kira-kira dari 6 poin itu yang mana yang tidak bisa pakai ketika siswa itu sudah melenceng dari arah yang sebenarnya. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa ketika kita meluruskan palu, kita mengukur pakai palu supaya dia lurus. Ya. Oke, terima kasih banyak pukul-pukul paku ini. Ya, itu tadi kan udah mati. Ini kan anak-anaknya. Jadi dari 5 posisi kontrol ini kira-kira mana yang paling baik? Saya bisa jawab?
Ya, manajer. Kenapa manajer? Pertama kalau kita manajer kan kita sharing ya jatuhnya. Nah, itu nggak akan atau meminimalisir terjadinya dampak buruk di masa depan anak. Seperti kita dulu mungkin sering dihukum Pak Guru, licik-licik buat pukul, lama-lama tak ingat-ingat. Kan ada beberapa guru anak-anak, apalagi di SD, mungkin SMA juga ada, dia nggak mau masuk di pelajaran tertentu karena sering ditekan terus begitu. Nanti kita tanya, kenapa kamu tidak mau masuk nak? Karena Pak Guru matanya besar Bu, begitu dan lain sebagainya. Baru mata besar itu dia sudah tidak mau masuk, belum kalau selayu. Nah, jadi kalau dari yang kelima ini, yang kita sarankan dan kita ingin untuk kita munculkan lebih bagus lagi untuk kita kembangkan dan menjadi kebiasaan kita, yaitu posisi guru sebagai manajer. Nah, tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Lukman, dia diajak diskusi. Nah, nanti itu akan masuk pada restitusi juga. Itu ciri-cirinya hampir sama. Ya, bagaimana cara kita menanyakan anak tanpa dia menjadi orang yang paling salah di dunia. Gitu, ya. Sehingga tidak akan memberikan efek buruk pada saat dia hari ini dan dia di masa yang akan datang, ya. Jadi ini boleh dipakai dulu kalau ilmunya di anak, misalnya di bapak ada anak kecil gitu kan, sekarang ini di SMA, nah, boleh. Cukup pertanyaannya Pak? Ada lagi? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kasus yang Silakan. ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kasus ini berada di sekolah kami. Kami maaf. Yang saya tanyakan di sini ada siswa Silakan. Ada siswa yang di hampir semua pelajaran dia enggan untuk masuk. Walaupun dia masuk pasti buat pula di dalam kelas. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya dia tidak berbuat yang aneh-aneh lagi dan rajin untuk masuk ke kelas? Terima kasih. Luar biasa. Iya. Bagaimana kita serba singgung dia langsung Memang ini di setiap sekolah hampir terjadi, bukan hanya terjadi di semua bolehmu, bahwa ada siswa yang memang karakternya seperti itu. Ada yang terlambat masuk kelas, ada yang masuk kelas keluar masuk keluar masuk, ada yang masuk habis itu keluar setiap pulang sekali. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasinya? Begitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada namanya hukuman. Belum ya? Sudah ada namanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman itu adalah kecenderungan adalah tiba-tiba, misal tiba-tiba disuruh cuci WC segala macam. Yang sekarang yang harus kita lakukan adalah merestitusi. Merestitusi itu adalah prosesnya begini. Kita panggil anaknya, kita panggil. Kemudian nanti ada dimunculkan tahapan-tahapan nanti ya, tahapan-tahapan restitusi. Lalu kemudian kita diskusi empat mata, karena anak kan melakukan sesuatu itu kan karena ada kebutuhan yang dia penuhi. Apa yang kira-kira dia penuhi? Lalu kita sadarkan dia, bukan kita sadarkan, kita bangkitkan kesadarannya bahwa salah apa yang dia lakukan. Selama ini kan kalau kita melakukan seperti itu kan solusinya lahir dari anak, sehingga tidak ada perasaan dia bertanggung jawab. Apa solusinya dari guru? Tidak ada perasaan dia bertanggung jawab karena solusi dari orang lain. Nah, restitusi ini adalah membangkitkan kesadaran kepada diri anak sehingga dia menyadari bahwa salah apa yang dia lakukan, lalu dia berpikir bagaimana cara memperbaiki dirinya. Nanti ada tahapan-tahapannya di itu. Boleh Ibu Dewi ditampilkan tahapan-tahapannya? Tahapan-tahapan restitusi. Langsung saja kalau sudah
sudah selesai. Ya, kita langsung saja dulu ini, sebentar kita keyakinan kelas. Karena kebetulan pertanyaannya sudah nyambung. Ya, jadi restitusi itu ada 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validitas tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Tapi semua ini harus dimulai dari yang pertama tadi. Kita buat dulu keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi ini muncul. Nah, setiap satu tahapan ini ada jenis-jenis pertanyaan yang kita akan berikan. Nanti akan kita cari waktu sendiri bagaimana cara merestitusi anak. Sehingga kemudian, karena begini, kenapa restitusi? Kenapa bukan hukuman? Kenapa bukan konsekuensi? Kalau kita nonton televisi sekarang ini kan sadis sekali. Misalnya kejadian baru-baru ini, seorang guru didenda 50 juta hanya gara-gara dia menyuruh anak sholat. Bayangkan itu di kejadian di NTB, mungkin karena dia pukul di bagian belakangnya, di visum ada tanda bulan, dilapor ke polisi dan orang tuanya minta 50 juta. Seharusnya kalau dalam pemikiran kita, seharusnya orang tua ini berterima kasih karena anaknya diajak untuk mau sholat, untuk ibadah. Malah diganjar 50 juta. Kabar terakhir orang guru ini hanya mampu membayar 10 juta karena orang tuanya tidak terima, dia minta dipecat. Ini bayangkan kondisi-kondisi itu tidak mustahil bisa terjadi pada diri kita. Pertanyaannya adalah apa manfaatnya? Kan manfaatnya tadi. Apa manfaatnya ketika kita memberikan hukuman kepada anak? Sebenarnya kalau kita berpikir jernih, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena selama ini kita berpikir adalah cara satu-satunya untuk kita mendisiplinkan anak adalah dengan memberikan hukuman. Ini yang ada di otak kita sekarang ini ya. Padahal cara mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan memberikan hukuman. Kalau kita memberikan hukuman, ada konsekuensi. Ada terjadi. Kalau dulu ada pepatah bahwa di ujung rotan guru kan ada emas. Sekarang ini berubah, di ujung rotan guru ada penjara, ada sel segala macam. Maka cara paradigma kita berpikir menangani siswa yang bermasalah tidak boleh lagi dengan hukuman. Kalau bisa konsekuensi itu masih boleh. Karena konsekuensi bedanya hukuman yang konsekuensi. Kalau hukuman itu cenderung tidak disepakati, maksudnya tiba-tiba. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan, sehingga ketika siswa melakukan pelanggaran, dia tahu bahwa ini hukumannya kalau saya, ini sanksinya kalau saya melakukan pelanggaran ini. Itu konsekuensi. Jadi siswa sudah tahu. Sedangkan hukuman dia tidak tahu. Jadi kalau memang kita menghindari konsekuensi saja, kita sepakati kalau yang terlambat ini hukumannya, ini konsekuensinya. Tapi sebaiknya kita restitusi. Tapi karena ini waktu, sehingga kita akan cari waktu tersendiri tentang bagaimana cara merestitusi anak. Yang terakhir, kita akan membahas tentang keyakinan kelas yang tadi saya sampaikan. Apa itu keyakinan kelas? Saya persilakan Ibu Dewi untuk menjelaskan. Ya, cek. Oke, terima kasih banyak. Kita tes keadaan dulu ya. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Sedang apa kita? Bersenang-senang. Luar biasa ya. Oke. Sekarang kita langsung aja. Nah, diberi waktu. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi tadi kita mengganti apa? Mengganti apa? Peraturan menjadi keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan tadi apa bedanya ya? Peraturan itu peraturan gimana? Kalau ada yang tahu dikasih 50.000 sama Pak Lukman. Ya, peraturan bersifat satu arah, memaksa dari guru ya. Kalau keyakinan kelas ini apa?
siswa dan juga guru. Nah, yang pertama ada langkah pertama yaitu berupa pernyataan universal. Jadi dia secara umum dulu, gitu. Apa yang kamu mau atau apa yang kamu inginkan atau mimpi kamu tuh di kelas kita seperti apa keadaannya. Nah, pancing dulu dengan pernyataan universal. Yang kalau dia udah buat, ya udah dibuat, udah dimasuk-masukin gitu kan, ditulis-tulis. Jadi kita langkah-langkahnya tuh pakai stick note gitu, nanti tempel-tempel. Semua anak maju untuk menempel keyakinan kelasnya. Habis itu kita pilih-pilih, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau dia bilang boleh pakai jeans, nah itu kita akan, nah ya, kita boleh pakai jeans kalau sore misalnya pelatihan atau apa. Jadi dia nggak kehilangan apa yang dia mau. Gitu. Yang ketiga, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sesuaikan. Kalau dia bilang pasang akan AC, nah bagaimana itu? Jadi itu kita cut dulu. Kalau memang kita belum bisa untuk memenuhinya. Yang keempat, seluruh warga sekolah dan warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Yang intinya adalah dia akan menjadi sebuah keyakinan kelas tentang, paling dia akan tulis misalnya tentang tepat waktu, cara menghargai dan lain sebagainya itu. Tapi diubah kalimatnya dengan menghapus kata-kata jangan atau tidak seperti itu ya. Nah, kita lanjut tadi dari membahas segitiga restitusi. Di sini adalah menstabilkan identitas. Jadi kita panggil anak misalnya. Ujung-ujungnya kan semua wali kelas itu adalah guru konseling. Ya, kalau di SD kan itu nggak ada konseling. Jadi kita aja yang jadi guru konseling, nggak apa-apa. Pada saat guru konseling nggak masuk, masa anak yang berkasus kita biarkan tunggu nanti guru datangnya? Mungkin. Jadi kita yang alih-alih, kita udah tahu ilmunya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi murid itu nggak diciptakan langsung jadi manusia yang sempurna. Kita harus sadar dia juga masih anak-anak, ya masih remaja, masih butuh bimbingan, dan kita kasih dia keyakinan bahwa berbuat salah itu wajar. Bapak juga dulu waktu muda begitu, rambut gondrong misalnya, digunting guru rambut bapak atau apa dan lain sebagainya. Ibu guru juga begitu dulu, biasa kata lambat, malah masih bicara, bercerita dan lain sebagainya. Begitu. Kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi anak-anak nggak menyangka bahwa saya ini anak yang paling salah amat di dunia ini hari ini, gitu. Tidak. Tapi kita kasih dia semangat dengan cara tadi. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita harus sadari setiap anak, misalnya dia pada saat pembelajaran ganggu teman atau apalah, itu ada kebutuhan yang ingin dia penuhi. Misalnya dia ingin butuh kasih sayang. Di rumah mungkin orang tuanya sibuk, gak sempat sayang dia. Di sekolah dia banyak tingkah, biar diperhatikan. Nah, jadi pusat perhatian teman-temannya, pusat perhatian guru, dia dipanggil, dia diperhatikan dengan cara itu. Tapi dia belum tahu kalau itu nggak bisa dilakukan. Maka tugas kita adalah validasi tindakan dia yang salah tadi. Nah, jadi kita tanya, kamu pasti punya alasan melakukan ini, ya? Kamu melakukan ini karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jangan langsung, oh tuh memang suruh tiap hari lagi terus, kan? Jangan langsung begitu. Kalau memang dulu kita begitu, hari ini dirubah. Tuh, Ibu so bilang tiap hari tak lambat ada perubahan. Nah, itu dirubah sekarang ya. Nah ya. Yang terakhir adalah berdasarkan teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik menanyakan keyakinan. Jadi kita kan udah punya tuh kesepakatan
nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah, baru kita suruh murid kita untuk cari solusinya. Misalnya apa, kalau misalnya bikin begitu, kira-kira apa yang kamu mau lakukan? Pasti dia akan berpikir, saya akan minta maaf sama Pak Guru ini karena ini, atau saya akan ini. Ada yang dari dianya. Jadi dia merasa melakukan itu nggak karena kita suruh, nggak karena kita nanti bos nanti bikin ini mau di apa lagi, gitu. Tidak. Jadi memang dia mau, sudah kita bentuk dirinya atau sudah kita tumbuhkan untuk dia termotivasi secara intensif. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Baiklah, terima kasih banyak atas pemaparan kita kali ini. Terima kasih banyak bisa memberikan pencerahan dan juga pengibasan yang positif. Saya Dewi Dena Warombot berasal dari SD Impres Transikupan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Ya, keyakinan kelas itu adalah sikap disiplin positif yang akan kita terapkan di kelas kita, ya. Jadi ada semacam ini perjanjian antara kamu dan ibu guru, ya, yang sama-sama kita harus terapkan di kelas kita. Jadi kamu akan menuliskan apa yang kamu ingin terapkan di kelas kita ini. Misalnya ingin kelas kita lebih rapi atau apa dan lain sebagainya. Oke? Jadi kamu sendiri-sendiri ini menuliskannya, ya. Sekarang siapkan pulpen. Oke, sekarang kalian sudah menuliskan keyakinan kelasnya. Nah, di sini kita akan menentukan apa-apa yang sudah kalian tuliskan. Ya, ada punya Azlan, tidak boleh bully teman, tapi kita harus pakai kalimat yang baik, kalimat negatifnya dihilangkan. Kalau tidak boleh bully teman, artinya kita harus apa? Saling apa? Ya, saling Sama lain. menyayangi. Satu sama lain. Habis itu ada selalu menjaga kebersihan. Nah, berarti menjaga Kebersihan. ya, boleh ini menjaga kebersihan. Habis itu ada lagi apa? Yang Azlan punya, menyayangi teman. Tadi udah masuk ke sini, ya, saling menyayangi. Habis itu bermain bersama, berarti dia masuk saling menyayangi atau tidak? Masuk. Kalau kita sayang kan pasti kita main sama-sama, ya. Berikutnya ada Fani punya, menjaga kebersihan. Sudah ada di sini menjaga kebersihan. Habis itu ada disiplin. Nah, disiplin di sini boleh disiplin. Jadi kita tulis di sini disiplin, ya. Disiplin ini datang tepat waktu atau tidak disiplin? Datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu.
Habis itu yang lain lagi. Sudah dimakan. Coba sini perhatikan dulu. Habis tidak boleh menghina, berarti dia harus saling apa? Menyayangi. Saling Menyayangi. bukan menghargai antar teman. Nah, habis itu di sini dia tidak boleh bertengkar, berarti harus saling sayang. Nah, saling menjaga juga. Habis itu ada punya Andira. Aku mau kelas kita bersih. Ya, aku mau kelas kita bersih, berarti masuk pada menjaga kebersihan. Habis itu yang berikut lagi ada apa? Aku mau di kelas kita saling sayang. Nah, masuk pada saling menyayangi. Di situ ada Rias tidak boleh membuli, berarti dia masuk di mana? Saling menghargai. Habis itu aku harus saling akur. Nah, itu masuk juga di saling menghargai. Tina, menjaga kebersihan sekolah di sini. Menjaga kebersihan. Habis itu jangan berkelahi. Jadi kalau jangan berkelahi berarti harus saling oke. Dan juga Gali punya di sini ada Rizky dan juga Furkon. Itu udah hampir sama-sama ya. Kesepakatan kelasnya. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita sudah dapatkan kesepakatan kelas kita, yaitu pertama apa? Saling menyayangi. Nah, baru habis itu menjaga kebersihan. Ketiga, disiplin. Keempat, ya, dan saling. Oke, kesepakatan kelas. Nah, kalau kita sepakat berarti kita harus tanda tangan. Mulai dari ibu ya. Tanda tangan.